Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita telah membaca daripada zikir dan doa-doa yang dinamakan dengan Ratibul Aqwas. Ini ratib di dalam fadilahnya idza quri'a fi qaryatin aw mahallatin kana amanan li ahliha minal arfat. Jadi kalau dibaca ini ratib, maka di tempat manapun dia membacanya, maka Allah berikan keamanan. Jadi doa-doa itu menjadikan barokah, menjadikan keselamatan, terhindar daripada bala dan musibah. Juga dengan zikir itu akan melindungi diri kita. Diri kita ini senantiasa dibisiki oleh syaitan. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, kita berlindung minal jinnati wan nas, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Kemudian di akhir ayat, di akhir surah, minal jinnati wan nas. Jin ay golongan daripada iblis, syaitan. Mereka menggoda kita. Dikatakan agar hati kita tenang itu dengan zikir dan amaliyah. Ada seorang ulama yang bernama Gais bin Hajjaj. Suatu hari beliau bisa melihat syaitan. Jadi sebagian orang soleh bisa melihat syaitan. Allah buka mata batinnya. Kemudian berbicara dengan syaitan. Kata syaitan, saya ketika datang ingin menggoda engkau, saya itu seperti onta, besar seperti onta. Kemudian ketika sampai di hadapan engkau, saya berubah kecil seperti burung pipit bagus. Ujar orang soleh ini, walimadza, kenapa engkau jadi mengecil, jadi bahalus? Qala tuzibuni bidzikrillah, engkau telah membuat aku mengecil, melemah, tidak berdaya, sebab engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya syaitan kuat, bisa mengalahkan manusia, menggoda manusia, ternyata manusia ini hamba yang zikir kepada Allah, hamba yang punya amaliyah, punya bacaan. Maka sebab itulah syaitan tadi tidak berdaya, bahalus kayak burung pipit. Nah, ini nah kemudian dikatakan bahwasanya Abdul Dzikri la ilaha illallah. Sepaling afdol bentuk zikir adalah lafaz la ilaha illallah. Ini nomor 1. Makanya dikatakan
bila lisan kita terus basah dengan kalimat la ilaha illallah, dia akan mendapatkan daripada kuatnya iman. Kuatnya iman itu dengan zikir. Rahasia la ilaha illallah itu semua hurufnya di dalam muntung. Tidak ada yang di bibir. La itu di dalam, ujung lidah di dalam. A, la, ilah di dalam. Ha di dalam. Alif, lam, ha di dalam. Ya, illa di dalam, Allah di dalam, semuanya menunjukkan la. Zikir la ilaha illallah ini tidak sekedar diucapkan, tapi diresapi di dalam hati. Karena semuanya adalah bentuk lafaz di dalam mulut. Tidak ada di seluruh huruf bibir seperti ba, mim, ya, tidak ada. Dan juga lafaz la ilaha illallah itu sangat ringan karena semuanya lisan. Ini yang bermain adalah lisan. Zikir yang semuanya dengan gerakan lidah. Makanya tanpa bibir bergerak pun lisan itu bisa sempurna mengucapkan la ilaha illallah. Coba ya. Tidak terlihat. Begitu ringannya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lidah, gerakan lidah sedikit ada hak di sini. Illallah. Tidak ada berat, semuanya ringan. Dimudahkan sekali. Tapi maknanya begitu berat. Maknanya begitu besar. La ilaha illallah. Sambil jalan-jalan bisa. Zikir itu bebas. Dalam Al-Quran, amalan yang diperintahkan banyak itu zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Itu zikir yang diperintahkan banyak. Artinya kapanpun, dimanapun, saat apapun, tidak ada yang membuat kita mengalih untuk berzikir. Bahkan syaratnya tidak mesti bersuci, tidak mesti nutup aurat. Ya, boleh dalam keadaan tidak bersuci, tidak memakai kupiah misalnya, tidak memakai sarung, tidak di masjid, harus di masjid, harus pakai peci, harus berwudu, tidak, kapanpun dimanapun, sambil orang olahraga bisa lisan kita mengucapkan la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lain. Makanya penghuni surga itu menyesal ketika masuk ke dalam surga. Apa yang disesalkan? Ketika mereka di dunia tidak berzikir kepada Allah. Di dunia itu waktunya tidak digunakan untuk zikir. Badiam kada bagus. Kenapa? Badiam itu menghabiskan waktu. Manfaat kada, mudarat kada. Bapander kada faidah. Malah pahit. Baik di berzikir. Lisan digunakan untuk perkataan yang tidak baik atau dosa, nah itu makin ya tidak baik sama sekali. Di dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang, Islamnya tuh bagus. Islamnya tuh bagus nilainya.
ketika dia meninggalkan perihal yang tidak penting. Perihal yang tidak penting. Dikatakan ketika orang itu mengucapkan satu kalimat, itu nanti hisabnya itu talawas, ada 5 pertanyaan. Makanya bila lisan ini senantiasa terucap yang tidak penting, itu 5 nanti membuat talawas. Meskipun masuk surga misalnya cuma talambat ngalih hayman talambat itu, kita hendak berumroh aja talambat, begeganangan kawan seorang begandakan sampai juga umroh cuma talambat ya, ngalih talambat itu. Begitu juga masuk surga talambat itu ngalih beganangan. Kenapa? Ketika mengucapkan satu kalimat, satu pertanyaan, kalimat apa yang kamu ucapkan? Yang kedua, pentingkah ucapan kamu? Yang ketiga, apakah manfaat bila diucapkan? Yang keempat, bila diam apakah mudarat? Yang kelima, kenapa kada diucapkan diganti dengan zikir? Jakanya zikir ha? Nah, ketika mengucap sesuatu yang tidak manfaat, pertanyaan pertama, kenapa berucap itu? Yang kedua, pentingkah? Bila diucapkan manfaatkah? Bila ikam berdiam mudaratkah? Bila ikam berpandir juga, kenapa kada diganti dengan zikir? Lebih pahalanya banyak. Nah, la ilaha illallah. Diceritakan di daerah Naisabur, seorang imam besar yang bernama Sayyiduna Ali Ridho. Ali Ridho ini termasuk zuriat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini naik daripada kendaraan sejenis kuda, ya, menghadiri majelis. Jadi orang-orang sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan beliau. Sampailah beliau ke dalam majelis. Beliau pun mengatakan, haddatsani Abi Musa Al-Qadhim, ya, telah memberikan hadis kepada Imam Musa Al-Qadhim dari ayahnya Ja'far As-Sadiq, dari ayahnya Muhammad Al-Bagir, dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Sayyidina Husain, dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, telah menyampaikan kepadaku kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengatakan bahwasanya telah menyampaikan malaikat Jibril kepadaku. Malaikat Jibril mengatakan telah menyampaikan malaikat Mikail. Malaikat Mikail telah menyampaikan dari malaikat Israfil. Kata malaikat Israfil, sami'tu Rabbal Izzah yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adabi. Zikir la ilaha illallah adalah bentengku, sebuah benteng yang kuat milik Allah Ta'ala. Siapa yang mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, dia masuk ke dalam benteng perlindungan yang kuat dari Allah, maka dia aman daripada azabku.
maka menulis itu hadis sebanyak 20.000 jamaah yang hadir di waktu itu. 20.000 jamaah. Sayyidina Ali Ridho itu ketika datang beliau menutup kepala seperti kerudung. Ketika dibuka semua jamaah menangis. Ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal. Melihat keindahan wajah salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Nah ini Bapak Manja lawan Tuhan Ba'alawi. Ba'alawi itu dzurriyyah daripada Muhammad Ja'far Shadiq. Ya, Ja'far Shadiq punya anak daripada anak beliau yang bernama Muhammad Nagib. Nagib ini berisanak dengan Musa Qadim. Ali Ridho itu keponakannya Muhammad Nagib. Muhammad Nagib ini yang dzurriyyahnya Isa nanti ke Hadramaut dan sampai seterusnya. Ini mereka menyampaikan hadis tentang kemuliaan la ilaha illallah. Dikatakan daripada sebagian sahabat, siapa yang mengatakan berzikir la ilaha illallah dan dipanjangkan daripada lafaz la dengan mengangkat suara, la dipanjangkan, suara agak keras sedikit, la ilaha. Nah, la ilaha illallah itu contoh, la-nya dipanjangkan, dia mentakdim kalimat lafaz la ilaha illallah. Bagaimana mentakdim ketika dia mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, la nafi, tidak ada Tuhan, illallah ini isbat kecuali Allah. Tuhan semata, zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah usul daripada tauhid. Tidak ada siapapun di alam semesta ini yang menjadi Tuhan kecuali zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak ngarang-ngarang Tuhan itu banyak, tergantung aliran masing-masing. Nah, dulu di sekitar Baitullah itu di zaman jahiliyah ada 360 Tuhan, 360 patung. Itu semuanya Tuhan, patung-patung itu di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Di tahun ke-8 ketika Fathu Mekah, Nabi kita menaklukkan kota Mekah, maka diperintahkan patung-patung itu dirobohkan, dihancurkan. Disitulah daripada awal di kota Mekah menjadi suci, menjadi tanah haram, tempat yang dimuliakan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghafarallahu lahu arba'ata alaf dzambin. Allah ampunkan kepada dia 4.000 dosa. 4.000 dosa yang diperbuat. Nah, banyaknya 4.000. Tapi dengan syarat, dengan cara la ilaha illallah. 4.000 dosa hancur, lebur, dihapus. Fa in lam yakun lahu arba'atu alafi dzambin qala yaghfiru min dzunubi ahlihi wa jiranihi. Seandainya yang mengucap tadi tidak memiliki dosa sebanyak 4.000, sekali 4.000, 2 kali 8.000, 3 kali 12.000, itu sekali imbah sembahyang aja. Imbah sembahyang 3 kali dibaca sidin.
Setiap satu waktu 12.000 dikali 5 waktu berarti 60.000. 5 waktu itu 60.000. Dosa sidin nang membaca bila imbas sembahyang sidin baca 3 kali. 5 waktu sidin amaliyahkan maka 60.000 setiap hari. Dosa itu dihapus. Nah, seandainya sidin tidak mengisi dosa sebanyak 60.000, dosa sidin 1.000 aja misalnya, ya, maka 59.000 itu, atau dosa sidin 10.000 lah, sehari 10.000 bolah dosa sidin, banyaknya lah, sehari 10.000 berdosa, mungkinkah sehari 10.000? Sidin ini mengolah dosa, sehari 10.000 dosa, apakah dosanya sampai 10.000? Itu masih 50.000. Nah, sisanya itu kayak apa? Sisanya itu Allah ampunkan keluarga, orang tua sidin, mama abah, ya, dingsanak-dingsanaknya, istrinya, anak-anaknya, keponakannya. Nah, bila semua keluarga sidin ini sudah habis, masih ada stok sidin ini, sisa daripada jumlah tadi, maka tetangganya Allah ampunakan dosanya berkat daripada orang yang membaca la ilaha illallah tapi dipanjangkan lafaz la ilaha illallah. Nah, dan di hati benar-benar hadir, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada tujuan ibadah apapun kecuali ibadah hanya karena Allah. Hidupku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, salati wa nusuki, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Nah, itu dalam hati seperti itu, rasanya seperti itu. Makanya bagus bila bertetangga dengan orang yang ahli beramaliyah. Tetangga dapat keberkahan, dapat ketenangan, ya, karena tahu sebabnya ternyata ada orang soleh yang tinggal di kampung itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah, dia orangnya ikhlas hanya karena Allah, maka masuk ke dalam surga. Gila, wama ikhlasuhu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ikhlasnya itu? Ciri orang yang mengatakan kalimat zikir itu ikhlas, bagaimana? Qala, Nabi kita menjawab, ayyahruzahu amma harramallah. Maka cirinya adalah dia meninggalkan daripada yang diharamkan oleh Allah. Ada wani menggawi yang haram, ya, sejak bangun guring tidak ada yang haram, sampai ke siang bersih tidak ada perbuatan haram, pekerjaan yang haram. Ya, haram itu artinya bila digawi berdosa, bila ditinggalkan dapat pahala. Ada haram itu kecil, ada haram itu sedang, ada besar. Ya, dosa yang diharamkan itu. Nah, baik yang kecil apalagi yang besar, kawahinya meninggalkan, yang mana itu dosa, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Maka
itulah tanda orang itu ikhlas mengatakan zikir la ilaha illallah. Itu cirinya, tandanya. Bila ia membaca zikir la ilaha illallah tapi masih menggawi yang haram, maka belum lagi syarat dia masuk ke dalam surga. La ilaha illallah. Memang menjaga yang haram ini tangalih. Termasuk ibadah yang paling berat adalah menjaga daripada yang haram. Bahkan kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar ketika berbuat taat. Itu pahalanya 300 derajat. Sabar ibadah ini 300 derajat. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Nah, itu 600. Meninggalkan yang haram itu 600 derajat. Angka banyak pahalanya. Karena dia mengatakan berbuat taat itu lebih mudah daripada meninggalkan yang haram. Ya, lebih mudah dikatakan. Karena sebagian orang bisa berbuat taat cuman masih menggawi yang haram. Ibarat minuman tuh STMJ, sholat terus maksiat jalan. STMJ, sholat aja cuman ada maksiat. Nah, ini tangalih. Ya, tapi teruslah berbuat taat. Nanti Allah akan berikan hidayah berkat taat. Berkat ada tali hubungan, Allah akan selamatkan dia daripada perbuatan maksiat. Ya. Sehingga berkat ibadahnya tadi, maka dia pun senantiasa meninggalkan perbuatan maksiat berkat taatnya. Lalu sempurna, amaliyahnya itu sempurna. Maka zikir kalimat la ilaha illallah menjadikan sebab masuk ke dalam surga ketika hamba tadi meninggalkan apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu ulama yang bernama Habib Abdurrahman Masyhur. Ra'aitun Nabi yaqdatan, beliau berjumpa dengan Rasulullah secara sadar. Termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bolehnya kita melihat Nabi pertama lewat mimpi, kedua hadir Nabi kita, bisa. Ya, bisa. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi bisa datang ke suatu tempat untuk mendatangi umatnya, memperlihatkan wujud aslinya. Itu termasuk pangkat derajat yang paling tinggi bila bisa berjumpa dengan Nabi, ya, langsung secara sadar. Kalau mimpi sudah tinggi, mimpi tidur, mimpi melihat Rasulullah, itu sudah luar biasa. Tapi nanti dia bisa mencapai derajat yang lebih tinggi, sadar. Di antaranya Habib Abdurrahman Masyhur, ini salah satu daripada Kai Habib Umar. Dari ibu, ya, Kai keempat. Beliau mengatakan, mengijazahkan kepada saya Nabi zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh baca, kata Nabi kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa meluangkan waktu kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una,
Rabbi faqihna faqih lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.